Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka membahas masalah gonggongan anjing dan suara azan. Kenapa? Karena terus terang saja saya merasa sangat prihatin dengan hal ini. Melihat umat harus berpecah hanya karena salah paham menurut saya. Sekali lagi, akibat salah paham. Lalu di mana salah pahamnya? Oke, sekarang kita masuk di pembahasan. Ada 3 pencontohan atau perumpamaan atau tamsil yang menjadi pokok masalah yang terjadi di sini. Saya baca kalimatnya yang pertama. Misalnya di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas. Kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Oke? Nah, pada kalimat ini, rata-rata umat muslim membayangkan diri mereka tetap sebagai umat muslim yang mendengar suara toa dari masjid dan musola itu. Sehingga kesan yang mereka dapatkan, seperti yang bisa kita lihat pada komen-komen di media sosial, mereka tidak terganggu. Mereka aman-aman saja, bahkan mereka senang dan menikmati suara toa itu. Tapi tahukah Anda bahwa ini adalah awal kesalahan pemahaman mereka. Di mana salahnya? Perhatikan kalimatnya. Di sini ada kata mayoritas. Tentu ada minoritas. Mayoritasnya muslim dan minoritasnya non-muslim. Kemudian ada kata bayangkan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim. Dan umat muslim secara umum tinggal di daerah mayoritas muslim dan hanya sebagian kecil saja yang tinggal di daerah minoritas. Dan tentunya sudah setiap hari dan setiap waktu mendengar suara toa dari masjid dan musola itu. Maka tidak perlu lagi membayangkannya. Lalu kenapa pada kalimatnya Gus Yakut ada kata bayangkan? Ini berarti Gus Yakut menyeru kepada kita yang muslim agar membayangkan perasaan saudara kita yang non-muslim. Kenapa? Karena suara dari toa masjid dan musola, untuk lebih singkatnya katakanlah azan, yang didengar oleh muslim akan berbeda nilainya apabila didengar oleh non-muslim. Bagi muslim tentunya indah, sakral dan sebagainya, sedangkan bagi non-muslim belum tentu. Kalau ada non-muslim yang mengatakan senang dengan suara azan itu, artinya luar biasa. Sedangkan yang biasa bagaimana? Ini digambarkan oleh Gus Yakut pada perumpamaan yang kedua. Perhatikan kalimatnya. Kita bayangkan lagi, kata Gus Yakut. Kita ini muslim, saya ini muslim. Saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah-rumah ibadah saudara kita non-muslim itu membunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Nah, pencontohan yang kedua ini adalah pencontohan terbalik dari yang pertama tadi. Kenapa? Perhatikan, subjeknya adalah muslim dan objeknya adalah non-muslim. Tempat ibadah non-muslim tepatnya. Hal ini menjadi penjelas bahwa subjek pada kalimat yang pertama tadi harusnya non-muslim. Oke? Subjek pada kalimat yang pertama tadi harusnya non-muslim. Jadi suara toa dari masjid dan musola, pendengarnya harusnya non-muslim yang ditanyakan tadi. Kembali lagi pada kalimat yang kedua ini, kenapa di sini suara toanya harus diumpamakan 5 kali sehari? Alasannya adalah tentu saja supaya perumpamaan ini menjadi seimbang. Karena pada kalimat yang pertama, pada tempat ibadah muslim atau musola dan masjid itu 5 kali sehari juga jumlahnya. Dan alasan yang kedua, karena ini hanyalah sebagai ilustrasi supaya tidak dikaitkan dengan agama tertentu di luar Islam. Sekarang kita masuk pada kalimat pencontohan yang ketiga, yaitu kalimat yang terpenting. Saya baca kalimatnya. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup satu komplek, itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya,
menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Kita ini terganggu enggak? Nah, pada kalimat ini yang menjadi sumber utama permasalahan, banyak umat muslim yang kemudian menyelaraskan perumpamaan ini dengan perumpamaan yang pertama tadi. Sehingga suara anjing disamakan dengan suara toa dari musola dan masjid, atau katakanlah azan. Ini yang banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang salah paham. Padahal pencontohan atau perumpamaan pada kalimat ketiga dan kalimat yang pertama tadi sama sekali tidak sinkron, sama sekali tidak selaras, dan tidak logis. Tapi kenapa mereka memaksakan menyandingkan kedua perumpamaan ini? Ini yang menjadi masalah. Kalimat pertama disalahpahami, kemudian disandingkan dengan kalimat yang ketiga. Bukankah lebih baik dan lebih tepat kalau kalimat yang ketiga ini disandingkan dengan kalimat yang kedua, sehingga perumpamaannya menjadi lebih selaras, lebih logis, dan lebih sinkron. Itulah kesalahan mereka. Kesimpulannya, gonggongan anjing ini selaras perumpamaannya dengan suara toa yang keluar dari tempat ibadah non-muslim yang 5 kali sehari itu. Sama sekali tidak selaras dengan suara toa dari masjid dan musola. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.